Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani Tosau, kelas A11, NIM 2281130 536. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis puasa sunnah dan ketentuannya. 1. Puasa Senin Kamis. Puasa sunnah pertama yang sering dilakukan adalah puasa Senin Kamis, sesuai dengan namanya. Puasa ini biasanya dilakukan setiap hari Senin dan Kamis, tiap minggu. Rasulullah melakukan ibadah ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan amal pada hari tersebut. Adapun amalan-amalan itu ditunjukkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Maka aku ingin amalku ditunjukkan saat aku sedang berpuasa menurut hadis riwayat At-Tirmizi. 2. Puasa Arafah. Salah satu macam-macam puasa sunnah berikutnya adalah puasa Arafah. Puasa ini dilaksanakan pada 9 Zulhijjah, tetapi disunahkan pada 8 hari sebelum untuk berpuasa. Hal ini berarti puasa dapat dilakukan sejak tanggal 1 Zulhijjah. Puasa dilaksanakan untuk menyambut Idul Adha pada 10 Zulhijjah. Seseorang yang melakukan ibadah ini dipercaya dapat dihapuskan dosa-dosanya selama 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Rasulullah bersabda, puasa Arafah melebur dosa 1 tahun lalu dan 1 tahun yang akan datang menurut hadis riwayat Muslim. Namun, seseorang yang beribadah haji tidak disunahkan untuk melakukan ibadah ini. 3. Puasa Asyura atau Tasu'a. Kemudian ada puasa Asyura dan Tasu'a yang dilakukan pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Sama seperti puasa Arafah. Seseorang yang melakukan ibadah ini akan dileburkan dosanya 1 tahun ke belakang. Dari Rasulullah mengatakan bahwa puasa Asyura melebur dosa 1 tahun yang lalu menurut hadis riwayat Muslim. Berdasarkan perintah Rasulullah, puasa Asyura disandingkan dengan puasa Tasu'a. Meski demikian, beliau tidak sempat menunaikan karena usia. Alasannya adalah agar berbeda dengan kebiasaan kaum Yahudi yang berpuasa pada tanggal 10. 4. Puasa bulan Syaban. Selanjutnya ada puasa di bulan Syaban. Berpuasa di bulan tersebut dianjurkan oleh Rasulullah karena amalan hamba Allah yang diangkat pada bulan Syaban. Namun, kamu tak perlu berpuasa selama 1 bulan penuh pada bulan ini. Cukup melaksanakan puasa sunnah seperti Senin dan Kamis. Rasulullah bersabda bahwa saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya karena memperbanyak puasa di bulan Syaban, beliau menjawab, ini adalah bulan di mana amal-amal diangkat. Aku ingin amalku diangkat pada saat aku berpuasa, menurut hadis riwayat Ahmad. 5. Puasa Ayyamul Bid. Puasa sunnah ini dilaksanakan setiap tengah bulan, yakni pada tanggal 13, 14, dan 15 dalam setiap bulan hijrah
Namun puasa pada tanggal 13 Zulhijjah dilarang karena hari tersebut termasuk dalam hari tasyrik. Keutamaan berpuasa setiap tengah bulan ternyata cukup besar karena amalannya menandingi puasa selama 1 tahun. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah bersabda, puasa 3 hari dalam setiap bulan dilaksanakan puasa 1 tahun, menurut hadis riwayat Muslim. 6. Puasa Syawal. Kemudian ada puasa Syawal yang dilakukan selama 6 hari di bulan Syawal, kecuali pada tanggal 1 Syawal. Hal tersebut karena 1 Syawal merupakan Idul Fitri, sehingga dilarang untuk berpuasa. Puasa ini bisa dilakukan secara langsung, berturut-turut, atau berangsur-angsur. Akan tetapi, jika seorang muslim memiliki utang puasa wajib di bulan Ramadan, sebaiknya membayar terlebih dahulu utangnya sebelum melaksanakan puasa sunnah ini. Dari riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, siapa saja yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal, maka seakan-akan ia berpuasa selama 1 tahun. Ini menurut hadis riwayat Abu Daud. 7. Puasa Daud. Terakhir ada puasa Daud yang dilaksanakan seling 1 hari atau sehari berpuasa, kemudian sehari berbuka, dan seterusnya. Rasulullah mengatakan bahwa ini merupakan puasa sunnah paling utama karena Nabi yang kuat menunaikannya hanya Nabi Daud alaihi salam. Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya puasa adalah puasa saudaraku, yaitu Daud. Ia berpuasa 1 hari dan berkata 1 hari, menurut hadis riwayat Ahmad. Adapun ketentuan puasa sunnah. 1. Syarat puasa. Syarat puasa sunnah ini terdiri dari 2, yaitu syarat wajib dan syarat sah puasa. Syarat wajib puasa ini meliputi beragama Islam, berakal sehat, balik, dan mampu melaksanakan puasa. Adapun syarat-syaratnya sah puasa meliputi beragama Islam, balik, suci dari haid dan nifas bagi perempuan, dan dilakukan pada waktu diperbolehkan puasa. 2. Rukun puasa sunnah. Rukun puasa sunnah ini sama halnya juga dengan puasa wajib. Rukun ini terdiri dari niat dan menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari. Menurut sebuah hadis, niat puasa sunnah boleh dilakukan setelah fajar terbit, asalkan belum makan, minum, ataupun melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam menemuiku dan bertanya, apakah kamu mempunyai makanan? Kami menjawab, tidak ada. Beliau berkata, kalau begini saya akan berpuasa. Kemudian beliau datang lagi pada hari yang lain, dan kami berkata, wahai Rasulullah, kita telah diberi hadiah berupa hais dan kami makanan yang terbuat dari kura, samin, dan keju. Maka beliau pun menjawab,
Bawalah kemari, sesungguhnya dari tadi pagi aku berpuasa menurut hadis riwayat Muslim. 3. Sunnah-sunnah puasa. Adapun beberapa hal sunnah yang bisa dilakukan saat puasa sunnah antara lain A. Sahur di akhir waktu. B. Menyegerakan berbuka puasa. C. Berdoa terlebih dahulu sebelum berbuka puasa. D. Memperbanyak sedekah. E. Memperbanyak membaca Al-Quran. 4. Hal-hal yang membatalkan puasa. Beberapa hal yang membatalkan puasa antara lain 1. Makan dan minum dengan sengaja. 2. Muntah dengan sengaja. 3. Mengalami haid dan nifas bagi perempuan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.